Hormuz atas serangan Israel yang terus dilakukan ke Lebanon. Padahal dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Amerika, salah satu poin penting untuk perdamaian adalah menghentikan serangan di seluruh front konflik termasuk Israel dan Hizbullah. Kita bahas soal upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran bersama sejumlah narasumber. Ada pakar hubungan internasional Universitas Bina Nusantara Tia Mariatul Kiptiah dan dosen kajian ketahanan nasional Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Cindy. Saya ke Mbak Tia dulu ya, Mbak Tia. Ketika Iran menutup Selat Hormuz sebagai reaksi atas serangan Israel ke Lebanon, ini sebenarnya apakah mengindikasikan kalau memang Israel sudah tidak lagi mendengarkan Amerika Serikat? Kalau dilihat dari poin-poin perjanjian atau peace agreement antara Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran, itu poinnya bagus Mbak. Jadi saya membaginya dalam 3 bagian, tapi terdiri dari 2 step begitu ya. Bagian pertama itu adalah yang dilakukan ketika sudah ditandatangani Hormuz dibuka kembali, kemudian blokade Amerika Serikat juga dicabut. Baru nanti pada bagian kedua mereka akan bicara mengenai sanksi ekonomi Iran. Jadi nanti Iran boleh menjual minyaknya kembali secara bebas, begitu ya. Kemudian Amerika Serikat juga akan melakukan pencairan dana terkait selama ini kan dana-dana Iran itu dibekukan karena memang di bawah sanksi sebesar 300 miliar ya. Kemudian ini berita bagus sebetulnya kalau kita melihat poin-poinnya. Baru nanti pada part 3 atau pada bagian 3 itu masuk ke dalam esensi yaitu mengenai program nuklir. Dan saya melihat ini ada satu kemajuan yang cukup signifikan di mana banyak aktor, dalam hal ini non-state aktor yang terlibat. Satu adalah nanti MOU ini yang tadinya memang tidak terikat secara hukum menjadi terikat karena masuk resolusi DKPBB. Nanti dalam MOU peace agreement ini ada yang disebut dengan resolusi DKPBB yang bersifat legal binding. Kemudian yang kedua adalah nanti melibatkan IAEA dalam proses pengawasan pengayaan uranium Iran. Dan Iran sudah menyetujui itu. Bahkan yang menggembirakannya Amerika Serikat tidak akan melakukan vetonya jika Iran konsisten untuk part 3 atau untuk bagian ketiga, yaitu Iran tidak melakukan pengayaan uranium berlebihan sebagaimana yang sudah tertuang dalam NPT. Kemudian yang kedua adalah Iran tidak membuat senjata seperti rudal dan lainnya begitu ya yang bisa mengancam keamanan regional. Nah, poin-poin itu ternyata disepakati dan saya melihat kesepakatan ini Iran akan konsen ke ekonomi. Tapi tentu yang tadi Mbak Cindy katakan bagaimana nih kondisinya tiba-tiba Israel menyerang kembali. Nah, ini adalah duri di antara kedua belah pihak begitu ya. Dalam hal ini Amerika Serikat harus bersikap tegas karena ini satu kemajuan yang luar biasa. Yang tadinya MOU ini bersifat tidak mengikat, kali ini di resolusi DKPBB. Artinya memang kalau salah satu pihak melanggar perjanjian, maka harus dilakukan sanksi ekonomi begitu ya. Kemudian yang menggembirakannya lagi Amerika Serikat tidak melakukan veto, tidak akan melakukan veto kecuali kalau Iran melanggar dari segi part 3 yaitu uranium dan pembuatan senjata. Jadi artinya memang betul-betul yang bagian ekonomi dan Hormuz itu menjadi fungsi untuk semua yang Hormuz. Kemudian yang ekonomi ini tentu benefit yang luar biasa untuk Mbak Tia, Iran. Hanya tapi saja itu tadi siapa yang bisa menghandle atau menjamin Israel tidak menyerang Lebanon. nah itu Mbak Tia, tapi Sementara kan tadi ini juga ya, sebenarnya menegaskan lagi sampai Iran bilang Washington yang gagal memenuhi komitmennya. Nah ketika sebenarnya kan tidak ada lagi operasi militer kan itu juga masuknya ke part 1. Ketika itu tidak dilakukan ya. oleh Amerika Serikat maupun juga sekutunya Israel, nasibnya part 2 dan ketiga nantinya gimana? Ya, tidak akan berjalan, Mbak. Jadi kan part 1 tadi saya bilang kan harus melakukan penandatanganan dan itu berlaku ketika penandatanganan elektronik bukan ketika mereka berjumpa ya. Kalau di Indonesia malam, mungkin di sana siang begitu waktunya. Bukan berarti ketika mereka berjumpa, tapi ketika penandatanganan elektronik itu sudah berlaku Mbak Cindy. Jadi Hormuz harusnya dibuka oleh Iran, kemudian blokade juga ditarik, kemudian dilakukan peace agreement secara permanen. Oke. Nah, ketika Israel melanggar, harusnya Amerika Serikat melakukan tindakan karena ini akan mencederai peace agreement. Mbak Cindy, andai poin-poin dari 14 poin peace agreement itu dilakukan kedua belah pihak, indah sekali ini dunia. Saya senang ya membaca sebegitu detail. Artinya memang ini satu perjanjian yang cukup baik untuk kedua belah pihak dan ini akan menurunkan tensi di kawasan Timur Tengah yang selama ini Oke. saya
melakukan riset di kawasan ini pesimis sebetulnya Mbak Cindy, karena Oke. tidak pernah ada titik temu, banyak yang clash, banyak aktor yang bermain. Nah, sekarang sudah mulai ada perubahan di mana Saudi juga sudah akur dengan Iran begitu ya. Nah, tapi kan Kemudian masih Qatar ada juga sudah durinya tadi punya Israel bisnis, tadi. Idealnya betul. memang mengikuti tadi part-part yang sudah disiapkan. Tapi kalau menurut Anda, Mas Stanislaus, sebenarnya ketika Israel menjadi duri dari kesepakatan yang setengah dibangun, sebenarnya sejauh mana Israel masih mendengarkan Donald Trump? Ya, ini yang menjadi banyak pertanyaannya karena dalam perjanjian itu kan yang tanda tangan hanya Amerika dan Iran. Israel tidak melakukan tanda tangan. Sementara ini perjanjian ini akan mengikat juga antara Lebanon dan tentu ada berhadapan dengan Israel ini yang menjadi masalah, yang menjadi kerapuhan dari perjanjian tersebut. Nah, Israel tentu akan terus memprovokasi. Dia kan mungkin tidak terima kenapa Amerika yang selama ini menjadi mitra strategisnya yang sangat intim tiba-tiba melakukan perjanjian yang tadi katakan Mbak Tia sangat indah. Memang saya setuju, perjanjian itu indah sekali itu. Itu kalau dilaksanakan itu benar-benar luar biasa, itu sangat menguntungkan Iran. Bahkan Iran nampak dalam perjanjian itu sebagai pemenang, itu kelihatannya nampak perjanjian itu Iran memenangkan perjanjian kalau dilaksanakan. Nah, siapapun yang akan menjadi Israel pasti akan kecewa karena apa? Ketika perjanjian ini dilaksanakan, dampak terburuk sebenarnya adalah terhadap Israel. Kawasan Timur Tengah itu nanti akan muncul kekuatan baru Iran, baik dari sisi ekonomi, dari sisi lain, dan akan ada kemungkinan bahwa nanti ketika negara-negara Timur Tengah bersatu, maka Israel yang akan menjadi ancaman serius, menjadi objek yang akan terancam. Karena selama ini dia dominan, kemudian ini muncul kekuatan baru didukung oleh Amerika, tentu dia akan menggagalkan perjanjian itu, maka dia melakukan provokasi-provokasi dan sudah muncul kemudian reaksi dari Iran dengan menutup Selat Hormuz. Jadi situasinya memang seperti itu. Jadi kita harus pahami dari semua aktor, cara berpikir semua aktor, dan ya memang situasi ini yang terjadi ya menurut saya ya wajar seperti itu gitu loh. Masalahnya kan ini siapa yang bisa menekan Israel? Jadi apakah Amerika, apakah Dewan Keamanan PBB, itu kita belum tahu, tapi harusnya Amerika bisa menekan karena selama ini Amerika lah yang membantu Israel. Oke, Mas Stanislaus kan kita juga tahu ya kalau Netanyahu punya ambisi memenangkan pemilu, terus juga membuat Israel raya. Ketika ada ambisi itu juga, selain juga menghentikan jangan sampai ada kekuatan baru di Timur Tengah, masih mungkin nggak kalau Israel dilibatkan dalam kesepakatan yang tengah dibangun ini? Ya, tentu akan susah ketika Israel melakukan keterlibat di dalam perjanjian ini karena namanya Israel dan Iran ini kan musuh yang tiba-tiba suruh tanda tangan, tentu tidak mungkin. Menurut saya ini sebenarnya ada satu sisi juga bahwa ini exit strateginya Amerika. Amerika ingin segera meninggalkan Timur Tengah, ingin meninggalkan Iran dan dilanjutkan permusuhannya oleh Israel. Jadi ini bentuk salah satu bentuk apa yang mengatakan drama juga sebenarnya. Amerika segera pergi karena ini pasti sudah dikalkulasi oleh Trump. Kalau dia tidak segera meninggalkan Iran, maka akan berbahaya bagi karir politiknya. Kita lihat waktu mau penandatanganan, rencananya kan ada di Swiss. Tapi ketika itu Israel melakukan serangan-serangan terhadap Lebanon, maka dengan nampak seperti buru-buru, Amerika lah yang justru memulai inisiasi untuk penandatanganan di Perancis saat itu secara digital. Jadi nampak sebenarnya secara kronologis peristiwa, secara isi poin-poin di penandatanganan di perjanjian ini Iran yang memenangkan perjanjian dan Amerika mengikuti itu. Dan ketika Israel juga melakukan serangan, Amerika juga tidak melakukan apa-apa. Oke, dengan Israel yang masih terus bertingkah, Mbak Tia, kalau menurut Anda, kita kan sebenarnya sudah tahu ya ketika gencatan senjata itu sudah rapuh sekali. Apalagi ini menguatkan rasa skeptisnya Iran terhadap kubunya Amerika Serikat. Apakah artinya jalan menuju perundingan perdamaian ini masih terbuka atau sudah semakin tertutup? Ya, sebetulnya ini saya menyebutnya dengan 50-50, Mbak Cindy. Karena memang dari segi poin-poin perundingan itu bagus, dan itu dari poin tersebut tadi Bang Stani bilang bahwa ini adalah merupakan kemenangan diplomasi Iran. Jadi kalau dilihat itu keuntungannya lebih banyak ke Iran. Tidak juga Amerika menjadi kalah begitu ya, karena sebetulnya kepentingan nasional Amerika dalam perang ini kan tidak ada sebetulnya. Tapi ini dihadapkan Amerika dan Israel ini dua-duanya mau election. Jadi Amerika mau midterm di November nanti, Israel juga mau election. Dan sayap kanan itu di Knesset sangat keras, Mbak Cindy. Jadi ketika Netanyahu hampir mau mengikuti keinginan Trump, itu langsung ditekan oleh pihak sayap kanan, termasuk juga Likud di Knesset. Kalau misalnya berhenti untuk menggempur Iran, maka
maka dimungkinkan karir politik Netanyahu juga selesai, bahkan kasus-kasus korupsinya dibongkar. Jadi memang tidak ada pilihan untuk Israel ini. Sementara dalam MOU Peace Agreement Israel tidak masuk, jadi bisa masih suka-suka nanti ke depannya menyerang Lebanon. Dan ya itu tadi Mas Tani bilang seperti drama begitu. Karena begini, dalam sistem politik antara Israel dan Amerika Serikat itu tidak mungkin terpisah. Jadi kalau misalnya ada clash iya, tapi secara terpisah permanen seperti dulu permusuhan Iran dan Arab Saudi cukup lama begitu ya, itu tidak mungkin. Jadi saya melihat ini seperti membujuk anak kecil begitu ya, supaya Iran mau melakukan perundingan, Amerika exit first dulu, keluar dulu dari konflik ini. Nah, persoalan ketika election nanti Republik menang lagi, kemudian Netanyahu menang lagi, saya tidak yakin ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Meskipun tadi saya cukup bahagia karena ada resolusi DKPBB masuk. Tapi resolusi DKPBB mana yang mempan ketika persoalan perdamaian Palestina Israel? Kan tidak mempan juga begitu. Padahal resolusi DKPBB dibuat sedemikian banyak begitu ya. Bagaimana untuk mendamaikan Israel dan Palestina, tapi kan tidak ada yang berfungsi dengan baik. Nah, saya khawatir bahwa resolusi DKPBB ini juga dan janji Amerika Serikat untuk tidak memveto ini juga hanya omong kosong belaka begitu. Jadi Iran dipastikan harus lebih hati-hati dan bagaimana dunia internasional juga melihat atau mengawasi ini. Non-state aktor juga IAEA, kemudian UN, semua pihak untuk bisa mengawasi perjanjian ini karena kalau perjanjian ini direalisasikan itu sangat bagus sekali untuk keamanan di Timur Tengah, Mbak Cindy. Ya, termasuk juga Selat Hormuz jadi bisa dibuka lagi kalau misalnya perjanjian ini akhirnya final. Iya. Tapi Mas Stanislaus, kalau misalnya ya kan tadi menghentikan agresi di semua wilayah termasuk Lebanon kan masuk ke paragraf pertama di perjanjian. Tapi ketika Israel terus saja bertingkah, Amerika Serikat masih bisa melakukan apa biar didengerin nih sama Netanyahu? Ya, masalahnya kan Israel memang tidak ada di dalam perjanjian dan ada kepentingan-kepentingan Israel untuk negara-negara di sekitar yang menjadi oposisi untuk tidak punya senjata dan tidak kuat. Itu kepentingan Israel itu. Maka dia akan melakukan upaya untuk melemahkan Iran dan ini tentu siapapun yang akan menjadi Israel sekarang sewot. Kenapa Iran yang menjadi musuhnya, yang menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Israel, justru membuat perjanjian yang sangat indah tadi dengan Amerika, padahal Amerika itu adalah mitra dekatnya yang sangat dekat sekali. Ini kan membuat banyak publik melihat wah ini terjadi perpecahan antara Amerika dan Israel. Tapi saya melihat hal yang lain. Ini sebenarnya serah terima antara Amerika kepada Israel. Kalau tidak terjadi serah terima, harusnya Amerika dengan cepat melakukan tekanan-tekanan terhadap Israel. Tapi tidak dilakukan juga itu. Hanya drama-drama di podium yang dilakukan oleh Netanyahu dan Trump itu. Ini serah terima apa Mas Stanislaus maksudnya? Ya, itu kan hanya tekanan-tekanan saja, tekanan-tekanan jangan melakukan serangan, jangan apa, itu kan hanya drama-drama di podium saja. Tetapi di balik itu, di balik layar, kita kan tidak tahu apa yang dilakukan itu loh. Tapi yang jelas, election akan segera dilakukan dan kedua orang pemimpin Amerika dan Israel itu butuh situasi untuk memenangkan election Trump dan Netanyahu. Jadi ya situasi inilah yang menurut mereka yang paling tepat supaya mereka bisa menang. Oke, kalau menurut Mbak Tia sebenarnya kalau dari sisi Iran sebenarnya melihat Israel yang masih terus aja akan memprovokasi. Kan juga mereka udah bilang kalau misalnya langkah-langkah agresi masih dilakukan, mereka juga sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan. Nah, langkah penanganan apa yang bakal dilakukan oleh Iran? Hormuz. Jadi Iran kembali akan memainkan Hormuz, makanya kan tutup buka begitu ya. Sampai ada meme Mbak Cindy nanti Sabtu Minggu Hormuz buka begitu ya, Senin tutup lagi begitu kan. Jadi memang itu yang akan dimainkan Iran ke depan. Jadi Iran dalam hal ini tetap waspada karena berdasarkan histori juga Israel Amerika itu sering melanggar perjanjian. Jadi mereka tetap waspada bahwa poin-poin perdamaian itu harus diawasi begitu ya, dan ketika sudah ditandatangani secara elektronik, Iran juga saya pikir kenapa kita melihat bagaimana Arachi tidak mau berjabat tangan sama sekali ya, mereka saling lihat-lihatan dari jauh, itu artinya memang dalam proses diplomasi ini masih ada ketidakpercayaan terutama dari Iran. Jadi bagaimana Iran menghindar untuk walaupun satu room ya, kita lihat walaupun satu ruangan itu bagaimana Arachi dan timnya itu sangat menghindar untuk bertemu dengan timnya JD Vance. Ini artinya memang Iran belum sepenuhnya percaya. Jadi mereka akan terus mengawasi perjanjian ini dan tiba-tiba jika Lebanon itu diserang kembali maka Hormuz akan ditutup. Jadi begitu patternnya Mbak Cindy, Lebanon diserang, Hormuz ditutup. Terus akan dilakukan seperti itu. Dan bagaimana Amerika Serikat menyelesaikan ini?
Saya tidak yakin itu tadi ya. Jadi kondisinya dua-duanya mau election. Jadi bisa jadi ini merupakan drama, bisa jadi memang betul niat baik Amerika Serikat begitu ya. Dan yang hanya bisa menyelesaikan itu adalah Amerika Serikat. Saya tidak yakin dengan resolusi di KPBB walaupun indah itu tadi ya. Terikat sebetulnya MOU itu terikat kalau betul-betul kedua belah pihak mengikuti aturan main yang benar. Karena itu terikat secara hukum kalau sudah masuk resolusi di KPBB begitu. Itu pun kalau dipatuhi, kalau tidak, nah disinilah Amerika Serikat harus berperan kembali bagaimana dia mempertaruhkan nama besarnya sebagai negara adidaya untuk menepati janji. Kalau tidak ya saya pikir bukan hanya merosotnya Partai Republik tapi negara Amerika Serikat sendiri nama baiknya akan menjadi buruk di mata dunia internasional begitu. Oke, berarti kan benturannya sebenarnya sama Amerika Serikat dan Israel sama-sama punya kepentingan politik memenangkan pemilu. Tapi Mas Stanislaus, kalau misalnya Selat Hormuz tadi akan dibuka tutup, sementara Amerika Serikat bilang enggak kok ini akan dibuka, nggak ada biaya tol dan lain-lain. Apakah artinya untuk mempertahankan statement masing-masing antara Iran dan Amerika Serikat, eskalasi di Selat Hormuz bakalan memanas lagi? Ya, senjata terbesar Iran itu bukan nuklir tapi Selat Hormuz. Dia efektif sekali menutup itu, kemudian dampaknya tidak hanya pada Amerika tetapi terhadap dunia, dan ini menjadi tekanan besar terhadap Amerika. Bisnis-bisnis Amerika yang ada di Timur Tengah misalnya cukup banyak dan itu terkena gitu loh. Jadi siapapun yang akan menjadi Iran akan memegang senjata ini. Jadi ini benar-benar akan dimainkan kartu ini. Ini kartu yang cukup ampuh menurut saya yang dimiliki Iran dan tidak bisa diganggu-ganggu oleh pihak lain gitu loh. Jadi ya itu wajar siapapun akan melakukan itu gitu. Ini masalahnya saya setuju bahwa Amerika adalah pemain kunci di sini. Tetapi ingat bahwa dalam perjanjian itu meskipun Amerika sudah tanda tangan, ada aktor lain yang tidak tanda tangan yaitu Israel itu. Jadi situasi ini sebenarnya dibuat agak mengambang untuk menjaga kepentingan masing-masing. Israel yang punya kepentingan untuk mempertahankan diri dari ancaman, kemudian Amerika juga punya kepentingan untuk election, Israel juga election, dan Iran juga butuh situasi damai itu. Tapi Iran itu negara yang tidak bisa di-steer. Dia tidak bisa dikendalikan hanya dengan janji-janji, makanya dia memainkan Hormuz ini. Jadi ini akan menjadi cukup lama ketika nanti Amerika tidak tegas terhadap Israel atau ternyata memang ini sebenarnya situasi drama yang dipelihara. Oke, tapi kan juga perwakilan dari Amerika Serikat dan Iran kan juga udah ada di Swiss nih, Mbak Tia. Kalau menurut Anda sebenarnya Swiss juga atau mediator-mediator lain yang ada di sana, mereka bisa berbuat apa lagi nih untuk tetap memperjuangkan setidaknya bisa di 60 hari ini kesepakatan bisa final? Yang di Swiss sekarang ini saya melihat bahwa mediator yang cukup signifikan mempengaruhi perjanjian perdamaian antara Amerika dan Iran ini adalah Qatar, Mbak Cindy. Sebelumnya kan Pakistan memang hadir juga, tapi yang membuat mereka berdua itu bisa satu ruangan kemudian memperlancar proses perjanjian perdamaian itu adalah Qatar. Sebelumnya kan Pakistan saya pikir gagal begitu ya karena Iran tiba-tiba pulang. Tapi dalam hal ini Qatar memang mempunyai hubungan baik dengan Amerika Serikat, bisnisnya juga banyak, dan dengan Iran juga di antara Gulf countries itu Qatar paling banyak memiliki bisnis dengan Iran, terutama adalah di bidang gas. Bahkan sempat dulu Qatar gara-gara berkawan baik dengan Iran itu di-cut diplomatic relationnya oleh Saudi Arabia. Sempat dia diisolirkan begitu ya, bahkan tidak boleh melewati udara, darat dan lain sebagainya yang melewati daerah atau teritori Arab Saudi. Dan saat ini saya melihat ini adalah satu keberhasilan begitu ya dibanding yang sebelumnya. Tapi itu tadi kembali lagi ke Israel. Hanya itu saja sih Mbak, hanya Israel saja. Dan itu tidak bisa disalahkan juga karena kan memang dia tidak menandatangani. Kalau misalnya setelah tanda tangan kemudian Israel menyerang kembali Lebanon, apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat? Mau menggempur Israel? Kan nggak mungkin. Itu sekutu yang tidak mungkin dipisahkan. Jadi ibaratnya Mbak, dalam AIPAC itu ada perjanjian siapapun kandidat Amerika Serikat, mau dari Demokrat atau mau dari Republik, itu harus yang mendukung sovereignty Israel. That's the problem, masalahnya itu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba Israel dan Amerika Serikat itu bermusuhan, nggak mungkin. Oke. Tidak mungkin sekali. Untuk clash iya, tapi untuk bermusuhan secara permanen atau gara-gara Iran ini mereka jadi tidak saling mendukung, tidak. Makanya tadi Mas Tani bilang ini drama atau beneran. Saya melihatnya drama setelah election selesai, kita lihat gitu ya. Karena sebelumnya Trump juga dalam kampanyenya kan untuk memenangkan election Trump yang lalu, dia kan menyebut bahwa imigran dari beberapa negara Arab itu boleh masuk, akan diperlonggar, kemudian akan terjadi perdamaian di Gaza. Yang terjadi apa? Setelah dia menjadi presiden, Gaza malah genocide begitu ya. Jadi siapa yang bisa pegang
kalau misalnya setelah ditandatangani juga Israel tidak semakin membabi buta. Bahkan walaupun Gaza tidak masuk dalam perjanjian ya, dia malah terus asik melancarkan serangan-serangannya, serangan-serangan terbarunya. Pagi ini dia menyerang lagi dan berapa anak yang meninggal lagi, berapa masyarakat sipil yang meninggal lagi di Gaza. Meskipun Gaza tidak masuk dalam perjanjian, tapi ini merupakan satu evidence bahwa anytime Israel bisa suka-suka melakukan itu dengan alasan dia tidak ikut dalam perjanjian peace agreement antara Amerika Serikat dan Iran begitu. Oke, ini kan senjata Iran kan berikan Selat Hormuz, dan ketika Selat Hormuz ditutup, yang terganggu itu global semuanya. Mungkin nggak Mas Stanislaus, kalau menurut Anda sebenarnya negara-negara Timur Tengah ikut memberikan tekanan, setidaknya tekanan ekonomi lah untuk Israel buat menghentikan dulu perang ataupun juga agresinya ke Lebanon? Selama ini kan sudah dilakukan tekanan-tekanan terhadap Israel dan tidak ada dampak yang signifikan. Nampaknya memang kurang kuat. Jadi kalau misalnya negara-negara Timur Tengah ini mau bersatu ya secara kuat dan melakukan tindakan yang keras, saya kira bisa. Tapi selama ini kan tidak dilakukan seperti itu. Hanya wacana-wacana podium saja ya. Jadi kurang keras. Nah, ini perlu bantuan dari pihak-pihak negara besar, saya kira. Negara-negara besar seperti Cina, Rusia, kalau dia bisa bersatu melakukan pengawasan atau melakukan tekanan-tekanan, saya kira ini mungkin ada dampaknya. Walaupun kita tahu tabiat Israel sudah berpuluhan tahun seperti itu ya, dan ini memang dijaga permusuhannya supaya dia tetap eksis gitu. Jadi saya kira perlu tidak hanya PBB yang bisa kapanpun diveto oleh Amerika, tapi negara-negara besar lain untuk melakukan kesepakatan dan melakukan tindakan bersama. Kalau misalnya ada negara adidaya lain, misalnya Rusia atau maupun juga Tiongkok akhirnya mengawasi Israel, tapi itu Amerika Serikat tidak akan terganggu juga dengan itu? Ya pasti terganggu kan, ini kepentingannya kan berbeda-beda kan, justru karena perbedaan kepentingan ini yang menjadi suasana tidak mudah didinginkan itu loh. Tapi kan bisa terjadi kompromi kan, kompromi antar negara-negara inilah yang harusnya bisa menjadi penguat atau bisa menjadi pendorong agar kerjasama perjanjian antara Iran dan Amerika ini dilaksanakan tanpa gangguan-gangguan dari aktor lain seperti Israel. Ini memang problemnya adalah di Israel, tapi problem ini kan bukan berarti pecah dengan Amerika. Saya tadi setuju bahwa ini kan drama sebenarnya kan, drama yang nggak mungkin tiba-tiba ibaratnya Amerika dan Israel cerai, itu kan tidak mungkin kan. Ini drama, dan bagaimana cara memitigasi dampak dari drama ini, saya kira Iran tidak bisa sendirian, jadi harus ada negara-negara lain yang membantu. Oke, Mas Stanislaus Rianta, dosen kajian ketahanan nasional Universitas Indonesia, dan Mbak Tia Mariatul Kiptiah, pakar hubungan internasional BINUS. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu.